Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita masuki Minggu Paskah yang ke-6. Dan kalau kita melihat dalam bacaan-bacaan pada hari ini, maka ada benang merahnya, yaitu Roh Kudus. Seberapa hebat, seberapa kuat Roh Kudus itu terhadap kita ketika Ia menyertai kita. Kalau kita melihat dalam bacaan pertama, kita ingat ketika Yesus ditangkap, para murid itu terpecah belah. Tidak hanya itu, Petrus yang adalah pemimpin mereka, bahkan ketika ditanya, bukankah kamu salah seorang dari murid-murid Yesus? Lalu Petrus menyangkal sampai 3 kali. Dan akhirnya dia menyadari bahwa dia telah menyangkal Yesus sebagaimana yang telah dikatakan Yesus kepada Petrus. Tetapi lihatlah apa yang terjadi ketika para murid menerima Roh Kudus itu. Dalam bacaan pertama, ini kita sebut sebagai konsili pertama, konsili Yerusalem, di mana para murid berkumpul untuk melanjutkan pewartaan karya keselamatan Tuhan. Dengan pertanyaan pertama, apakah kita atau mereka yang ingin mengikuti Yesus harus disunat? Maka Paulus dan Barnabas dengan keras hati melawan dan membantah bahwa mereka harus disunat. Jangan segala aturan itu merepotkan mereka yang ingin mengikuti Yesus. Para murid seakan-akan berani. Para murid seakan-akan penuh dengan Roh Kudus, menyatakan segala keberatan, mewartakan dengan gagah berani, bahkan konsekuensi mereka ditangkap, bahwa mereka dipenjara, itu menjadi suatu hal yang mereka peluk, dan mereka siap untuk itu. Ada sebuah perubahan.
Para murid yang tadinya biasa saja, tidak yakin dengan dirinya, tidak yakin dengan Yesus, berubah menjadi pewarta yang begitu berani, begitu mantap, dan membela iman. Bahkan meneguhkan dan membuat cara-cara supaya para pengikut Yesus ini tetap terorganisir dengan baik. Dipilihlah para penatua-penatua di antara mereka supaya bisa membantu memimpin. Maka inilah suatu karya yang luar biasa. Dari para murid yang biasa saja menjadi para murid yang penuh gagah berani mewartakan Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan juga semakin jelas bahwa aku akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Yesus akan mengalami keberpisahan dengan para murid. Ia akan naik ke surga, mengalami kebersatuan dengan Bapanya. Tetapi Yesus tidak tinggal diam, meninggalkan para murid begitu saja. Maka dikatakan diberikan penghibur atau roh penolong, atau dalam bahasa Yunani parakletos, yang secara harafiah adalah roh yang mendampingi, yang menolong dan juga membela mereka di hadapan dunia, di tengah orang-orang yang tidak percaya. Dihadirkan Roh Kudus, roh penghibur, roh pendamping yang akan selalu menyertai mereka dalam setiap apa yang mereka hadapi di dalam mewartakan karya keselamatan Tuhan, karya yang dilanjutkan dari Yesus kepada mereka. Mereka sudah dikuatkan, mereka akan diberikan roh yang menolong mereka dalam situasi-situasi di mana tidak mudah mereka untuk menghadapi para penatua, orang-orang yang tidak percaya. Disitulah ada roh yang menyertai mereka. Dan yang menariknya lagi adalah bahwa roh ini hadir dalam kebersamaan. Tidak hanya hadir dalam masing-masing pribadi dari para rasul yang disertai oleh Roh Kudus, tetapi mereka sebagai sebuah kumpulan kelompok, mereka juga disertai. Maka dari Roh Kudus itulah, dari roh penghibur, roh penolong, roh yang membela, roh yang mendampingi ini, lahirlah iman yang teguh para murid untuk semakin berani mewartakan karya keselamatan. Yesus tidak meninggalkan para murid sendirian. Dia menyertai dengan roh yang selalu ada bersama dengan mereka. Tidak hanya itu, bahwa damai sejahtera juga dijanjikan Yesus kepada mereka. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ada sebuah damai yang berbeda yang diberikan Yesus dengan dunia ini. Sebuah damai yang membawa kita mengalami kebersatuan dengan Allah. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka disinilah janji Roh Kudus yang menyertai dan damai sejahtera yang selalu menaungi kita. Jadi pertama-tama bukan damai dalam arti duniawi atau harafiah, tetapi damai yang tidak didapatkan dari dunia ini. Atau dalam bahasa kedua adalah Yerusalem baru yang turun dari surga. Kota ini penuh dengan kemuliaan dan juga cahaya dari Allah. Maka inilah
situasi yang dialami oleh para murid dan juga para pengikut Kristus mengalami damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita bertanya, kapan Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, dalam kelompok kita, dalam gereja ini? Kapan Roh Kudus itu hadir? Dan bagaimana kita bisa menangkap bahwa apa yang dilakukan oleh para murid dalam bacaan pertama dalam sebuah konsili, itu Roh Kudus hadir. Kita tidak bisa langsung merasakan atau melihat Roh Kudus. Tetapi pertama-tama kita perlu menyerahkan segala apa yang kita gulati kepada penyelenggaraan Allah. Yang menarik dalam bacaan pertama ketika mereka melakukan konsili, mereka tidak hanya voting, tetapi membawa dalam doa. Karena Allah tidak pernah meninggalkan para murid dan juga kita yang hadir di sini. Setelah kita menyerahkan diri atas penyelenggaraan hilai, kita terbuka akan Roh Kudus. PK dengan gerak Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Maka sikap hening inilah yang perlu kita bangun. Dunia menawarkan begitu banyak informasi, begitu banyak hal-hal yang kita pikirkan. Tapi baik kalau kita hening sejenak, diam sejenak, untuk memilih segala informasi itu. Dan disitulah Allah dalam Roh Kudusnya menggerakkan kita. Dan yang terakhir, kita perlu keberanian untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Para murid tidak tahu mereka harus kemana, harus bagaimana. Tapi setelah menyerahkan diri, tahu bahwa Roh Kudus ada bersama dengan mereka, dan mereka berani untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus nyata ada dalam pengalaman hidup kita. Mungkin kita belum begitu peka, belum merasakan begitu besar peran Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ini selalu menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Begitu juga bagi keluarga-keluarga yang pada hari ini akan memperbarui janji perkawinan, Roh Kudus pun hadir dalam perjalanan perkawinan mereka. Maka kita mohon rahmat Allah supaya Roh Kudus selalu hadir dan kita peka akan hal itu. Amin.